Nah, ini orangnya nih. Baru datang juga. Sini, Om. Opo? Ya kemarin belum beres obrolin itu soal pelet. Alah, pelet. Lanjutin kemarin kan apa sampai mana kemarin tadi? Yang mau lo incer cewek mana? Ya Bukannya. banyak. Bukannya kamu ahlinya. Ya kan saya nubi, Pak. Saya tahu kalimat siapa itu. Jadi gimana ciri-ciri orang yang istilahnya gimana? Kalau begini orang-orang nih yang terkena pelet nih, Ya. mau tahu nih, saya kena pelet atau enggaknya itu bisa dilihat dari beberapa tanda. Sebagai contoh nih, dia tidak tenang, gelisah, sulit tidur. Bukan karena mikir utang ya. Insomnia kali bukan? Bisa jadi, insomnia bisa jadi salah satu tanda juga kan. Oh ya? Bisa jadi pelet, bisa jadi hal lain loh ya. Oh gitu. Ya itu ya masih kurang spesifik, itu salah satu aja yang pertama. Nah bisa jadi dia ini terbayang atau memikirkan seseorang setiap waktu, pingin ketemu gitu. Nah ini bisa jadi dia dipelet sama seseorang yang di bayangan dia tuh. Oh. Itu. Terus ini ya, bagi orang lain yang lihat dia nih ya, ini si target si korban ini jadi sering ngalamun, termenung gitu-gitu kan. Itu yang dilihat oleh orang lain begitu. Nah terus di jam-jam tertentu, biasanya sih malam ya, ada jam-jam tertentu dia ngerasa bau-bau wangi gitu. Maksudnya Biasanya gimana? yang wangi, bisa wangi kembang, bisa wangi minyak sih biasanya. Kalau bau busuk gitu bisa nggak? Itu deket tong sampah. Oh. Atau kirain tiba-tiba ada orang temennya yang kentut gitu enggak? Lu cek dulu rumahnya samping TPS nggak? Emang pelet pakai bau-bau busuk nih. Dia juga ini biasanya si target ini jadi ngerasa suka atau cinta dengan seseorang gitu loh. Padahal biasanya mungkin dia ngerasa biasa aja atau bahkan benci gitu loh. Tiba-tiba bisa berubah dalam waktu cepat gitu loh. Di jam-jam tertentu juga begitu, tiba-tiba kok aku kayaknya naksir dia deh gitu-gitu. Biasanya begitu-begitu. Itu dari Jadi lebay sendiri gitu ya? Nah, itu dari sisi si korbannya. Berarti dia bisa overacting gitu ya? Bisa, caper. Oh tiba-tiba yang biasanya pasif, diem aja tiba-tiba langsung aktif, deketin gitu bisa? Bisa jadi itu. Beneran. Iya ya. Terus bedanya apa namanya? Bedanya misalkan kan pelet itu kan macam-macam jenisnya, ada yang amalan, ada yang pakai jimat lah, ada yang pakai wafak, wifik, rajah. Itu sama atau beda? Berarti Beda. kalau pakai wifi pakai internet dong ya? Pakai baju. Itu beda, John. Jadi yang membedakannya itu apanya ya? Sistem kerjanya aja. Misalkan pakai amalannya ke suatu keilmuan atau gimana gitu ya. Ini amalan gitu aja ya. Jadi si pelaku ini jadi gini, kalau pakai amalan seperti yang saya bilang di pertemuan kemarin itu. Nah, jadi si pelaku ini ketika dia mengamalkan sesuatu, dia mengupgrade diri yang seperti kamu bilang kan, Tes. Nah, jadi dirinya sendiri itu sebagai sumber tenaganya, ibaratnya itu busurnya. Kalau orang mau manah gitu. Iya, seperti itu. Jadi dia murni memakai energi dari pelaku. Oh, Itu. berarti segala sesuatunya itu sumbernya dari dirinya sendiri gitu. Iya, itu jadi gini loh. Bisa juga itu ibaratnya bilangnya mantra gitu ya kan. Mantra bisa sama nih. Sama amalan bisa sama ya. Tapi bedanya mantra ada yang dipakai untuk menggerakkan jin atau jin kodam di sebuah jimat. Jadi beda ya kan. Misalkan mantranya niat ingsun begini saya ini. Nah, itu berarti kan menggerakkan dirinya sendiri. Menggerakkan Energi dia sendiri energi dari dirinya sendiri. untuk bisa ke cewek. Nah, terus? Tapi kalau baca mantranya itu misalkan ya nyebut-nyebut barangnya, menyebut-nyebut nama sebuah nama gitu, nama penunggu jimat atau apa. Nah, itu berarti mantranya ini menggerakkan isi jimatnya gitu. Oh.
Jadi misalkan kalau misalkan aku nyebut nama jimatnya, hei kamu jimat akik gitu. Heeh. Terbanglah kamu ke si target gitu. Nah, mantranya berarti menggerakkan jimatnya kan? Heeh. Nah, beda. Itu berarti bukan menggerakkan dirimu sendiri. Oh gitu. Tuh. Kalau raja itu bedanya apa? Raja Dia itu kan tulisan doang. ya, raja itu dia sebenarnya agak pasif ya jatuhnya. Jadi dia hanya membangkitkan atau membooster energi dari pelakunya aja. Nggak langsung ke target itu enggak. Oh berarti itu lebih ngaruhnya ke aku yang punya. Betul. Ya, diri sendiri ya. Heeh, membangkitkan apa yang kamu punya itu fungsinya raja. Nggak kalau dia nggak punya apa-apa. Pertahanan bisa kan? Hah? Kan raja Gimana? kan pertahanan kan raja tidak hanya untuk pelet kan? Bisa untuk perlindungan proteksi gitu kan? Oh. Nah, itu kan Ya, pasif duit nggak kan? ada, motor nggak punya, kemana-mana naik beca, gimana? Derita lu. Apalagi jimat. Apa itu? Nah, kalau jimat itu sebenarnya hampir sama sih sama raja. Cuman kalau jimat itu, nah ini bisa gini loh. Dia kalau jimat itu bisa mengantarkan energinya, energi pelaku ini ke target. Oh gosen. Nyebut merek. Ya ini dia bisa nganterin katanya. Nah, itu pertama. Jadi dia nganterin energi dari pelaku ke target. Atau kalau jimat itu ya, atau energi dari jimatnya yang menuju ke target. Dua macam kan? Nah, yang ketiga justru menciptakan hasil dikatakanlah kata orang wanita yang udah kena, misalkan cewek ya, yang udah kena otaknya udah kena pelet gitu. Jadi justru jimatnya ini dia yang menciptakan di otak targetnya gitu. Berarti semua urusannya itu ada di jimatnya. Di jimatnya ngaruhnya ke targetnya. Jadi jimatnya itu ada 3 macam ya. Ingat, pelet itu sebetulnya bukan ilmu hitam awalnya. Maksudnya gimana? Pelet itu sebetulnya bukan untuk hal yang negatif loh awalnya. Ya tapi kan kebanyakan pelet buat itu nudukin Itu cewek. nah intinya untuk menundukkan lawan jenis atau apa gitulah ya. Itu kan sekarang pemahamannya sekarang. Nah, Dulu ilmu pelet itu digunakan orang-orang oleh tokoh, justru dipakai oleh tokoh-tokoh tinggi di masa lalu itu untuk menyatukan kedua belah pihak yang tidak bisa bersatu, dan rata-rata urusannya urusan yang benar. Contohnya dua kerajaan yang tidak bisa disatukan, orang pisanan yang tidak bisa disatukan. Misalkan nih ada cowok cewek saling jatuh cinta, tapi orang tuanya tidak mau bisa merestui. sampai segitunya? Itu awalnya itu. Bukan bisa sampai segitunya. Justru awalnya untuk hal seperti itu. Jadi misalkan nih aku mau nikah sama si A gitu. Orang ternyata orang tua kita nggak ngerestuin. Kawin lari. Nah, itu kalau sekarang adanya begitu kan. Anjir, kawin lari mah. Itu justru itu yang dipelet orang tuanya. Oh, supaya berarti kedua belah bersatu. pihak keluarga Oh, bisa saya kira dipelet orang tuanya biar saya nikahin orang tuanya aja. Hartanya Itu, lebih banyak. Oh iya benar. Justru itu. Itu memang sebetulnya pemahaman yang salah untuk orang-orang sekarang ya. Seperti itu pemahaman yang salah kalau pelet itu untuk target si A, si B untuk keperluan. Ya, sekarang kan kenyataannya kan orang pelet buat apa sih? Bener-bener untuk nikahin beneran apa enggak? Itu. Jadi Ya, jangan kebanyakan memang buat main-main sih, Nah, sama buat dendam. justru dan dulu lain-lain. Ki Ageng Pemanahan aja dimakai itu untuk ibaratnya untuk urusan kerajaan loh. Misalkan untuk menaklukkan suatu kerajaan gitu, daripada perang mending pakai pelet. Oh, mending istilahnya ini bisa menjadi salah satu cara yang nggak makan korban gitulah ya. Betul. Nah, yang jadi penasaran kan kalau misalkan pelet amalan itu kan macam-macam. Jenisnya macam-macam, bahkan bahasa yang dipakai itu macam-macam. Ada Indonesia lah, ada Jawa lah, Arab lah, Sunda lah. Betul. Itu ngefek nggak sih sebenarnya atau gimana? Enggak juga sebetulnya. Ini masalah bahasa yang dipakai. Ini katakanlah bahasa mantra atau amalannya gitu ya. Ya, misalkan kan Oke. ada niat engsun amate aji-ajiku apa. Oke. Jadi bahasa yang dipakai itu satu untuk membantu konsentrasi aja. Itu buat para pelaku yang mengamalkan yang ibaratnya mau membangkitkan energi dari dalam dirinya saja. Nah, itu berarti fungsi bahasa di sini membantu konsentrasi supaya menjadi sugesti. Dia kan kadang lebih tersugesti dengan bahasa dia sendiri. Iya kan? Kalau misalkan begini, kan banyak yang amalan-amalan itu sebenarnya kita nggak tahu tuh artinya. Itu ngefek nggak? Atau sebenarnya yang kita pahami aja bahasanya? Nah, itu harus dipahami ya. Itu harus dipahami gini. Kalau bahasanya kadang asing atau kita tidak ngerti, ya kita harus cari dulu. Karena bahasa itu bisa jadi ya, itu untuk memanggil
atau memerintah, atau untuk menggerakkan, bisa kodam, bisa jin dari jimat, bisa ke kodam dari keilmuan. Nah, tapi kenapa bahasanya misalkan harus bahasa Arab? Ya karena orangnya di Arab. Kalau enggak, kodamnya mungkin Tapi namanya perlu ditranslate nggak? enggak juga sih. Enggak Oh, juga. intinya yang penting Gini. kita tahu kita ngomong apa, merintahnya apa, tujuannya apa gitu. Betul. Oh. Terus gini, itu kan berdasarkan daerahnya. Misalkan nih kita manggilnya kodamnya kodam dari Jawa, ya ngomongnya pakai bahasa Jawa kan. Takutnya kalau ketika misalkan nih manggil kodamnya Arab, kita ngomong bahasa Indonesia, takutnya nggak ngerti. Emang mereka bisa roaming gitu demitnya? Bisa. Teman saya pernah ada yang pernah ngetes waktu Ruqyah apa? Riyadhah gitu. Heeh. Ya, itu bahasanya nggak nyambung. Bahasa nggak nyambung begitu ngomong. Jadi Indonesia bahasa dia Indonesi dia bilang. Bilang Indonesi, bisa ngerti langsung pas dia nyebut nama Indonesi. Bilangnya bukan Indonesia ya, Indonesi. Oh. Langsung bisa ngerti. Jadi memang mereka pun punya bahasa masing-masing. Jadi ingat kalau bahasanya tidak kita kenal, hati-hati.